Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwan, kaum muslimin dan muslimat, Jemaah Masjid Umar bin Khattab azallahu wa iyyakum jami'an. Bersyukur kita kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini, insyaallah menunggu detik-detik berbuka bersama, yang dalam hal ini kesempatan kita mendapatkan berkah dari SIP, Solidaritas Islam Peduli, ikhwan-ikhwan kita dari Jakarta. Dan ini adalah keberkahan kepada kita semua untuk dapat berkumpul bersama-sama menikmati insyaallah perbukaan nantinya. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menuntun kita kepada jalan hidayah sehingga kita dapat mengenal tuntunan sunnah sebagai bekal dalam mengharungi kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan orak dan duri, lika-liku perjuangan kita dalam menggapai dan mempertahankan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, kekokohan di hati kita untuk tetap mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan sampai kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa oleh kita, sekarang kita sudah puasa 4 hari ya. 5 atau 4? Ada yang 4, ada yang 5. Ya. Kita berpuasa bersama kaum muslimin, dan alhamdulillah hari keempat ini, hari kelima ya. Ya, hari kelima, ada yang 6 hari ya. Ada juga yang masih 3 hari. Tapi kita insyaallah mengikuti pemerintah dan ini jalan selamat kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa ini sesuai dengan ketetapan kaum muslimin. Bersama-sama kita berpuasa dan berbuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang singkat ini, mengulang-ulang kaji kita untuk kita melihat beberapa keutamaan-keutamaan puasa yang kita laksanakan hari ini. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh para asatiz dan para ulama. Dan ini adalah untuk mengingat-ingat kembali bagaimana keutamaan yang besar yang kita rasakan pada saat kita berpuasa hari ini. Dan salah satu keistimewaan ini adalah Allah berikan kepada kita 1 bulan. Dari 12 bulan yang ada waktu-waktu itu, 11 bulan mungkin kita alfa dan lengah, barangkali ada kesalahan, kekhilafan kita, maka Allah tidak biarkan kita hanyut dalam kemaksiatan itu dan terus menumpuk-numpuk dosa kita. Maka Allah sebelum panggil kita, diberikan kepada kita untuk dalam setahun itu 1 bulan, sebagai kita untuk melebur, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, ibadah yang kita lakukan ini, dan nanti ujungnya adalah mencapai kepada kita setelah Ramadan ini, baru lagi iman kita berhadapan lagi dengan kehidupan yang terus menggoda kita, apalagi fitnah dunia yang sangat besar ini. Jangankan kita yang awam Pak ya, yang sudah kaliber guru-guru kita pun tidak aman dari ketergelinciran. Kita berlindung kepada Allah
agar hati kita ditetapkan oleh Allah senantiasa di atas istiqomah di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala tu'ati. Karena tidak ada yang menjamin untuk kita tetap istiqomah di agama ini di surah ini kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan Maha Kuasa, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Maka ini kita harus terus tajdidul iman, terus perbaharui iman kita, minta tolong terus kepada Allah agar kita jangan terfitnah dengan dunia. Terfitnah dengan dunia. Sudah sekali berustad kibar, terfitnah dengan rokok, terfitnah dengan musik, la haula wala quwata illa billah, ya. Fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah di luar. Maka salah satu tajdidun nafs, tajdidul iman, kita hadiri majelis ilmu, datangi guru-guru kita, hadiri majelis-majelis ilmu ini untuk memupuk rasa keimanan kita, menguatkan hati kita dan iman kita ini agar jangan tergelincir. Karena syaitan, innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan iblis laknatullah itu melihat kita di mana kita tidak melihat mereka. Sedikit hati kita tergelincir, maka kita akan lari dari rel ini yang kita khawatirkan yang menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara keutamaan-keutamaan puasa Ramadan sesuai tema yang diberikan kepada kita, yang pertama dengan waktu yang singkat ini adalah mengulang kaji kita puasa sebagai perisai. Apa itu perisai? Perisai itu adalah tameng atau benteng atau filter kata orang sekarang, penyaring. Bagaimana kita membentengi diri kita dari hal-hal yang menghancurkan keimanan kita, menghancurkan diri kita, jatuh kepada lembah kemaksiatan, maka puasa mampu membentengi kita dari hal-hal yang tadi. Terkhusus kepada yang lebih dahsyat fitnah syahwat itu adalah pemuda. Maka Islam menyuruh pemuda itu jangan lama-lama jomblonya. Jangan lama-lama membujang, ya. Kalau bisa sudah umur 30, itu segera menikah. Apalagi sudah 35 tahun, ya. Apa yang lagi ditunggu? Ditunggu Maisah mapan dulu, ada pekerjaan, ada kebun sawit 2 hektar dulu, ada mobil, itu lama. Itu wiswas, bayangan-bayangan syaitan, terjerumus. Kalau tiru Rasulullah SAW, umur berapa dia menikah? Umur 25. Antum masih ada yang 27 ini, 28 yang belum menikah, ya. Maka kita segera disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menikah. Segera menikah untuk apa? Tujuannya untuk membentengi diri kita dari syahwat, menundukkan pandangan mata, memelihara kehormatan diri. Maka Rasulullah menasihatkan pemuda, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ini kata Rasulullah, nasihat kepada syabab, pemuda yang nafsunya sedang bergelora. Kata Rasulullah SAW, wahai para pemuda, ada juga Pak pemuda yang 50 sudah menikah tapi masih pemuda juga, ya. Syarat untuk menambah, ya. Ini dia lebih kuat lagi fitnahnya, ya. Sudah keinginan untuk menambah, ya. Ini lebih kuat lagi fitnahnya kalau 40 pemuda sudah mapan. Kata Rasulullah, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang telah sanggup di antara kalian ba'ah itu adalah sanggup untuk menikah, istita'ah, untuk nafkah lahir batin. Maka segera, jangan ditunda-tunda lagi untuk menikah. Apalagi zaman kita sekarang ini, ikhwas kalian, ya. Kita melihat HP, bagaimana kita tidak mungkin pakai HP? Punya HP Android lagi. Kalau syukur alhamdulillah HP jadul, tapi jarang sekarang anda lihat ikhwan yang pakai HP jadul, kecuali satu-satu, ya. Buka, kemudian muncul yang tidak diminta, ya. Ini fitnah yang luar biasa kepada kita hari ini. Jangankan pemuda, orang tua pun terfitnah dengannya, ya. Maka Rasulullah katakan falyatazawwad, maka segeralah untuk menikah.
Fa innahu aghaddu lil basar, maka dia itu sesungguhnya puasa itu menundukkan pandangan mata dan menjaga al-farj, yaitu kemaluan, kehormatan diri kita. Nah, itu salah satu dari nasihat ya bimbingan Rasulullah SAW untuk kita segera menikah bagi para pemuda. Nah, kalau belum sanggup ya pemuda ini untuk menikah karena ada pertimbangan yang banyak, mungkin ada yang lain, bagi siapa yang belum sanggup, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, barang siapa yang belum sanggup maka hendaklah segera dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu menjadi tameng baginya, bagi perisai baginya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada kita untuk penjagaan diri kita, menjaga diri kita dari jatuh kepada perbuatan maksiat, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwani. Maka kita dianjurkan untuk membentengi syahwat kita itu adalah dengan banyak berpuasa. Maka barang siapa pemuda yang punya tinggi temperaturnya, apa namanya itu ya, ampernya mungkin sekarang ini 20 berapa, ampere 160 ya, nah, ini sedikit tampak sedikit langsung menggejolak. Nah, ini kan ampere itu beda-beda Pak, ada yang mungkin biasa-biasa slow ya, ada yang agak tinggi. Nah, ini kalau tegangan tinggi 20.000 volt itu jangan main-main ya, sempat itu berbahaya. Maka obatnya kata Rasulullah SAW adalah puasa Ramadan. Hari ini kita puasa sebulan penuh, membentengi, menjaga diri kita. Apalagi perbanyak puasa sunat ya, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa apalagi kita mampu puasa Nabi Daud alaihissalam. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah mengomentari hadis ini ya. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari? Bala berkatakan, yaqiu sahibuhu ma yu'dhihi minasyahawat. Puasa itu akan menjaga pelakunya dari apa yang mengganggu dia berupa nafsu syahwat. Nah, itu dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dengan kita berpuasa ya, ini memanage syahwat kita. Kenapa? Karena nafsu syahwat itu adalah sangat menggelora di dada para pemuda. Bayangkan kita Pak, sebelum menikah dulu ya, yang kita sudah menikah ini, jelang-jelang menikah itu bagaimana ya perasaannya, mau cepat untuk menikah ya. Nah, kalau tidak terkendali dengan baik, ini banyak kejadian-kejadian yang faliyadzubillah min dzalik, jatuh dia kalau tidak punya keimanan yang kuat untuk membentengi nafsu syahwatnya ini. Nah, berpuasa ini adalah melemahkan, karena syaitan itu yajri fil majrdam. Syaitan itu berjalan di aliran darah kita. Maka dilemahkan dengan kita berpuasa ini. Ya, dengan berpuasa itu melemahkan syaitan untuk memberikan was-was kepada kita dengan kita berpuasa, dijinakkan. Nah, ini dia, dengan kita berpuasa kita terbentengi, tidak leluasa seperti di luar bulan yang lain. Sekarang lewat sedikit, langsung ini umrun shaim, saya sedang berpuasa. Kita tengok keluar rumah, keluar dari masjid, keluar dari kantor kita, lihat yang wanita-wanita yang berpakaian yang seronok, kita langsung tundukkan pandangan mata. Nah, ini membentengi kita. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berpuasa ya, maka hasrat syahwat kita itu terbentengi dan kita menjauhkan diri kita dari api neraka. Menjauhkan diri kita dari api neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma an-nar an wajihihi 70 kharifan. La yasumu, tidaklah seorang berpuasa, seorang hamba itu berpuasa satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan ba'ada Allahu bidzalika, kecuali Allah jauhkan hari itu, dan satu hari itu dia berpuasa, wajahnya dari neraka itu 70 sekian, 70 tahun. Subhanallah. Ya.
satu hari kita berpuasa fi sabilillah. Ini keutamaan yang besar. Bagaimana kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka itu. Kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan Pak ikhwas sekalian bagaimana fitnah api neraka. Dengan api kita yang sedikit di dunia ini saja kita tidak kuasa lihatnya. Kemarin Ana dan rombongan ikhwah pergi ke Kerinci, ya. Di situ ada air panas. 15 menit telur bebek matang, ya. Naudzubillah, itu menggebul asapnya terus. Jangankan 1 menit, untuk ditaruh saja 1 sekian detik saja langsung ke kontak, ke otak kita ini bagaimana panasnya, subhanallah. Ini baru berapa panasnya. Bayangkan dengan fitnah api neraka yang menggelora, yang membakar, naudzubillah min dzalik. Maka ini salah satunya perisai kita, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Tentu semakin banyak kita berpuasa, semakin Allah jauhkan kita dari neraka. Nas'alullah al-jannah wal afiyah. Ikhwas sekalian, yang kedua, keutamaan puasa itu adalah menjadi sebab kita masuk surga. Ya, dengan kita berpuasa, Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah dekatkan kita dengan pintu surga, dan bahkan nanti akan disediakan kepada kita pintu khusus, yaitu masuk ke dalam surga Allah dengan babur raya, dengan pintu khusus raya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, ya, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dia meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan, beritahu aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal alaika bisawmi fa innahu la idla lahu aw qala la mithlalah. Ini nasihat, ya, yang Abu Umamah minta nasihat kepada Rasulullah SAW agar apa amalan yang sedikit yang dia bisa menyebabkan dirinya masuk surga. Maka satu ini nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, alaika bisawm, hendaklah engkau berpuasa. Ini yang akan memasukkan engkau ke dalam surga, kata Rasulullah SAW, karena tidak ada yang sebanding dengannya, atau beliau mengatakan tidak ada yang setara dengannya. Jadi karena kita memperbanyak puasa ini, ya, maka Allah sediakan kepada kita jannah dan surganya, insyaallah. Maka setelah itu Abu Umamah Al-Bahili setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW ini, maka para sahabat mengetahui kalau seandainya rumahnya berasap, bertanda Abu Umamah kedatangan tamu. Mafhum mukhalafahnya berarti Abu Umamah Al-Bahili dan keluarganya, dia banyak mempuasakan hari-hari yang dia lewati. Ini puasa wajib, puasa sunnah, ya. Kalau menggepul asap di dapurnya itu berarti datang tamu, karena datang merayani, menghormati tamu itu wajib hukumnya. Maka dia tinggalkan perkara yang sunat, maka dia melayani tamu. Begitu, subhanallah, ya. Harusnya kita juga termotivasi untuk terus memperbanyak puasa kita di bulan Ramadan. Kita sempurnakan ini 30 hari insyaallah, ya. Jangan ada yang lowong, jangan ada yang apapun alasan, kecuali, ya, rukhsah yang diberikan, kecuali kepada para ummahat, ibu-ibu, antunna diberi keringanan oleh Allah, maka ganti di luar Ramadan. Kita yang laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Jangan alasan kerja berat. Ya, ada yang alasan kerja berat, Pak. Tiap tahun alasannya kerja berat. Kapan selesai kerja berat? Ada juga alasan sakit mah. Sakit mah, Ustaz. Kapan selesai sakit mahnya? Sampai mati tidak akan selesai sakit mah. Kapan puasanya? La haula wala quwata illa billah. Maka tidak ada, kalau kerja beratlah lagi perang fisabilillah, ya. Medan laga perang, nyawa yang akan pergi. Nah, ini puasa para sahabat menghadapi musuh. Ya, tidak ada lagi seberat itu yang kita lakukan. Yang ketiga, ikhwas sekalian, puasa menghasilkan pahala tanpa batas.
unlimited. Ya, kalau Bapak punya paket unlimited itu pasti diburu, ya enggak? Pasti dikejar. Berbeda dengan pahala-pahala yang ibadah kita yang lain. Ibadah-ibadah yang lain itu dibalasi, ada yang 10, ya. Ada yang 70, ada yang 25, 70, ada yang 100, bahkan ada yang 1000, bahkan ada yang 100 ribu, ya, pahala kelipatannya. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi, kalau kita sholat di Masjid Umar berapa? 1 rakaat di Masjid Nabawi sama 1000 rakaat di masjid kita ini, kecuali Masjid Haram. Kalau Masjid Haram 1 rakaat di sana 100.000 rakaat. Maka kita niat Pak, ya, banyak-banyak, mudah-mudahan Allah beri rezeki, insyaallah bisa kita umroh setiap tahun, ya, amin. Kalau bisa juga haji 1 kali seumur hidup kita, bisa beribadah di tanah suci ini. Nah, kalau puasa tidak ada balasan, tidak ada takarannya, timbangannya, tidak ada ukuran yang disebutkan oleh Allah, ya. Ini yang unlimited yang kita katakan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan, ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu bisa mendapatkan 10 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, atau satu kebaikan itu 10 kali lipat semisalnya. Ila sab'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka Allah berfirman dalam lafaz hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Berbeda dengan puasa, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasinya langsung. Yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makannya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena aku. Masya Allah. Ini ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dimati Allah, ini mengingatkan kaji kita, begitu pahala puasa Ramadan yang kita kerjakan ini langsung dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah sendiri yang membalasinya. Kita tidak tahu berapa derajat, berapa nilai yang Allah akan berikan kepada kita. Ini keberuntungan kepada kita untuk bisa, ya, mempuasakan Ramadan. Maka di kesempatan yang diberikan Allah ini, kita bersemangat untuk, ya, berpuasa. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada kita untuk menjalaninya. Muhammad Ibn Wazir Al-Yamani mengomentari, ya, hadis ini menjadi bukti. Apa kata beliau? Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa berlipatnya pahala puasa itu melebihi 700 kali lipat, sebagaimana juga kesabaran. Maka puasa ini mencocoki kesabaran dari sisi makna, karena puasa adalah kesabaran yang khusus. Hal ini termasuk ke dalam janji Allah terhadap orang-orang yang sabar di dalam Quran, yang mana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala mereka dengan tanpa batas. Ya, karena puasa itulah puncak kesabaran. Puncak kesabaran. Bagaimana sabar kita? Makanan yang halal kita makan siang hari, yang lezat-lezat, ya Pak. Tapi di bulan Ramadan kita tinggalkan. Minuman yang lezat-lezat kita tinggalkan. Istri kita yang halal untuk kita nikmati, di Ramadan kita tahan syahwat kita untuk mengikuti, untuk patuh dan tunduk khuduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keberkahan, keutamaan, di antara keutamaan-keutamaan puasa mungkin banyak yang akan kita bahas karena keterbatasan waktu. Semoga ini menambah hasanah kita dan bermanfaat kepada kita semua untuk terus meningkatkan amaliyah kita di Ramadan. Mari kita puasakan Ramadan, perbanyak qiyamul lail, kemudian memperbanyak sedekah, infak kita keluarkan, karena inilah nanti akan menjadi pembarat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak, di mana tidak ada bermanfaat kecuali amal soleh yang kita kerjakan. Semoga kita juga dapat bertemu dengan Ramadan ini dan menghasilkan nanti kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, terus senantiasa taqarrub kita pada Allah, tidak taqarrub saja di Ramadan tapi di luar Ramadan. Kum rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian orang-orang yang takut kepada Allah di mana saja, bukan hanya pada bulan Ramadan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, karena keterbatasan waktu, fa'tabiru ya ulil absar. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.